Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang masih punya waktu, kesempatan, dan ketertarikan untuk melakukan pendalaman pengkajian terhadap referensi ilahi bersama saya, Ika Rojatun dari Bima Sakti. Mari pada saat ini kita akan membahas sebuah topik yang ingin saya tempatkan pada tempatnya sesuai dengan maksud daripada ilahi menggunakan istilah itu, yaitu saya ingin mengangkat istilah sunatullah dan sunnah Rasul. Sunatullah itu adalah hukum-hukum Allah yang demikian luas, keluasannya nanti saya tunjukkan, dan begitu lebar dan begitu jauh. Itu namanya sunatullah, hukum-hukum ilahi. Sedangkan sunnah Rasul adalah pengejawatakan atau pelaksanaan daripada beberapa hukum sunatullah oleh para nabi. Saya tidak membatasi pada Nabi Muhammad. Seluruh para nabi yang melaksanakan hukum-hukum dipraktekkan untuk bisa dicontoh oleh masyarakat, itu namanya sunnah Rasul. Jadi tolong sunnah Rasul itu jangan sampai terjebak kepada cara berpakaian, pakai jenggot, cara makan, cara tidak. Tapi bagaimana mengejawantahkan sunatullah itu oleh para nabi, itu namanya sunnah Rasul. Itu dulu saya garis bawahi. Contoh-contoh daripada sunatullah adalah atas dasar daripada firman Allah itu sendiri. Anda bisa pelajari dalam surat Al-An'am, surat Ali Imran, surat ketiga ayat 137. Bunyinya begini: sungguh telah berlalu sebelum kami sunnah-sunnah Allah. Jadi sebelum para nabi diturunkan pula sunnah-sunnah Allah itu sudah ada. Karena itu berjalanlah kamu di bumi Allah ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan daripada sunnah-sunnatullah itu tadi. Jadi itu berlaku untuk siapapun, berlaku umum sunnatullah itu. Barang siapa melanggarnya, dia akan terjerumus sendiri. Lah para nabi itu diminta oleh Allah untuk meluruskan masyarakat agar supaya kita semua tidak sampai berbenturan dengan hukum-hukum Allah yang sifatnya positif, objektif, dan mengenai siapa saja. Sehingga pada saat para nabi itu diminta untuk mengejawantahkan itu, maka tidak ada keberatan apapun dari para nabi itu tentang apa yang telah ditetapkan baginya. Dia tidak menolak dan tidak ada keberatan, merasa menjadi beban. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah, dan para nabi yang telah terdahulu. Jadi oleh para nabi itu telah diijawatakan, dan ketetapan Allah itu satu ketetapan yang pasti berlaku untuk sampai detik ini, sampai dengan kiamat, berlaku untuk Anda dan saya. Oleh karena itu kalau Anda belajar tentang keislaman, itu pada dasarnya Anda sedang mempelajari sunatullah yang dipraktekkan oleh para nabi, dan ada sunatullah yang belum sempat dipraktekkan oleh para nabi. Karena apa? Karena begitu luasnya. Contoh-contoh keluasan adalah demikian. Yang pertama, sunnah Allah itu di dalam alam ini ada hukum namanya seleksi alam, ya, atau
kaidah yang berhubungan dengan hukum-hukum relevansi. Satu contoh misalnya, ini seleksi alam. Kita bisa melihat adanya migrasi, perpindahan burung-burung dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat yang dingin ke tempat yang hangat, atau ikan dan sebagainya. Kalau dia tidak melakukan migrasi, maka dia akan punah, terbunuh oleh alam itu sendiri. Itu namanya seleksi alam. Dan manusia sudah adaptasi terhadap itu. Manakala dia melakukan suatu migrasi ke benua, ke kutub dan sebagainya, dia harus pakai baju hangat, baju tebal. Kalau tidak, itu punah. Itu berlaku pada siapa saja. Kalau itu sudah berjalan di dalam seleksi alam, maka siapapun yang telah seleksi, itu berarti akan terjadi regenerasi yang baru. Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Satu contoh seleksi alam, misalnya sekarang wabah penyakit ini. Siapa tidak tahan terhadap wabah ini? Dan kalau tidak ada obatnya dan sebagainya, dia akan punah. Maka akan muncul generasi-generasi lain yang punya ketahanan. Itu namanya seleksi alam. Oleh karena itu jaga kesehatan, jaga imunitas Anda dan sebagainya, supaya tidak terseleksi oleh alam. Karena namanya virus, bakteri, itu tidak memilih, memandang bulu. Tidak bisa pakai doa dengan sukmun bukmun hilang, tidak. Ini adalah ketetapan Allah yang berjalan. Tidak ada hubungannya dengan doa-doa. Oleh karena itu salah, supaya kita tidak terseleksi, jaga jarak, jaga kesehatan kita, jaga higienis kita, dan seterusnya. Contoh lagi, seleksi alam. Banyak negeri-negeri yang hilang, bahkan sudah ada di dasar laut. Seleksi alam. Misalnya, kita melihat ada sebuah negeri yang dibombardemen oleh gunung berapi, itu negeri Pompeii namanya. Ya, karena penduduknya banyak berbuat maksiat dan dosa, gunungnya meletus dan hilang, akhirnya mereka menjadi batu. Itu seleksi alam, akan diganti oleh generasi berikutnya. Yang sekarang, generasi sekarang yang hidup di atas bekas kota Pompei tidak tahu bahwa di situ dulu pernah ada kejadian seperti itu. Kalau tidak ada penggalian-penggalian. Oleh karena itu diberitahu oleh Allah, tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan kebun yang tumbuhi buah-buah yang pahit, pohon asal dan pohon sider. Ini untuk bangsa lain yang terkena wabah, yang terkena banjir bandang ini tadi, dihabiskan. Itu seleksi alam itu akan terjadi. Yang kedua, Allah memiliki sunatullah, namanya hukum sebab akibat atau stimulus dan respon. Allah memberitahu hukum ini. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka itu penghuni jahanam. Dan barang siapa yang beriman, mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dua-duanya, kalau buruk, akibatnya akan mendapatkan akhir hayat yang buruk. Kalau berbuat kebaikan, akan mendapatkan akhir hayat kebajikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat amal kebaikan, kesolehan, maka akan ditunjukkan
Barang siapa yang berbuat kemungkaran, keburukan, akan ditunjukkan pula. Ini namanya hukum sebab akibat. Berbeda dengan sunatullah yang di atas, seleksi alam. Sudah dua. Yang ketiga, sunatullah itu mengenal hukum keseimbangan, balance. Kaidahnya jelas. Dan langit telah ditinggikan oleh Allah. Dan Dia menciptakan semua ini dalam keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan akan berbenturan tuh antara langit dan bumi, antara planet-planet. Peredarannya dalam keseimbangan, putarannya dalam keseimbangan. Oleh karena itu, jangan kamu sekali-kali merusak keseimbangan itu. Satu contoh sekarang, banyaknya banjir bandang dan sebagainya, karena siklus hidrologi tidak seimbang. Ada penguapan, ada kemudian jadi hujan, turun hujan, ada tanam-tanaman, ada tumbuhan, ada hutan, dicekam, disimpan, sebagian kembalikan ke laut, dan sebagainya. Itu sudah diatur siklus daur hidrologi itu oleh Allah. Tapi manakala satu rantai hutannya dibabat, maka hujan turun, kemana lari? Jangan kamu membuat kerusakan. Itu namanya kerusakan, karena rantai keseimbangan, satu mata rantainya hilang, maka patahlah, putuslah rantai itu, dan mengenai kita semua. Yang keempat, hukum prima causa. Segala kejadian itu ada yang menjadikan tidak jadi begitu saja. Dan ini disampaikan, Dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya mengatakan kun fayakun, jadi, maka jadilah sesuatu. Nah, di sini kepada teman-teman yang selama ini mengatakan bahwasanya ada materi dan energi, itu sudah ada di dalam alam raya ini. Demikian saja. Kalau ditanya siapa yang menciptakan, mereka tidak akan bisa menjawab, karena mereka tidak pernah kenal dengan penciptanya. Maka Islam, agama yang dibawa para nabi, memberitahu semua benda-benda di langit dan di bumi ini tadi, materi dan energi ada, itu kalian diadakan. Siapa yang mengadakan? Itulah Allah. Itulah Tuhan Anda. Pelajari termasuk diri Anda itu sendiri. Itu bukan orang tua kita yang mengadakan. Buktinya banyak orang tua yang ingin punya anak, tapi tidak pernah bisa punya anak. Ada yang tidak ingin punya anak, akhirnya dikasih anak. Ada yang ingin punya anak, yang tidak punya anak, kasih anak banyak. Itu semua ada pencipta, ada yang mengadakan. Dikenali, itu namanya prima causa. Diarahkan ke sana supaya kita tidak buta mata hati kita. Yang kelima, banyak hukum-hukum Allah sunatullah yang sulit untuk kita jawatahkan dengan nalar kita. Kita mengatakan hukum yang tidak beraturan. Satu contoh misalnya, dan jangan kamu sekali-kali mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, dan mereka mendapatkan rezekinya. Sulit kita, nalar kita menyentuh, karena pada jasad kita yang sudah mati itu dikatakan jangan mati kalau kamu berjuang di jalan Allah itu, dan ada rezekinya. Selama ini rezeki yang kita pandang itulah rezeki yang ada berupa materi, tapi di sini berarti ada pintu lain. Ini yang namanya tidak berat. Dalam hal ini menembus ruang dan waktu, bahwasanya kematian itu menurut Allah dalam informasi wahyu ini itu
bukan hilangnya jasad, akan tetapi kematian itu adalah kematian mata hati. Sekalipun ada jasad, tapi mata hati Anda tidak bisa melihat kebenaran, Anda telah mati sekalipun Anda hidup. Tapi kalau yang namanya jasad, selama Anda berjuang fisabilillah, wa insyaallah, sekalipun jasad ini telah terbenam di dalam tanah, dia akan mendapatkan rezeki dan ridhonya. Itu yang harus kita kejar. Ini hukum tidak beraturan yang saya maksud itu tadi, diberikan kepada kita. Hukum yang namanya sunatullah tidak menentu. Tidak menentu karena kita tidak bisa mengukur. Di dalam hukum fisika dikenal itu perputaran atau pergerakan daripada elektron. Dari satu waktu yang sama bisa berada di tempat yang berbeda-beda. Ini tidak menentu, tidak bisa diukur dengan menggunakan detik. Quran memberitahu, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Timbul pertanyaan, berlapis-lapis kayak kue lapis, berlapis-lapis ke atas, atau berlapis-lapis itu kebersamaan di dalam satu waktu? 7 itu dalam ukuran buah, atau 7 itu dalam jumlah jamak yang tidak bisa terjangkau oleh akal naluri manusia. Ini tidak menentu, memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Dan ini sering sekali menjadi bahan pertimbangan saya. Jadi Allah itu pada saat menciptakan langit dan bumi itu, 7 lapis langit bumi, ada 7 lapis langit itu tadi. Apakah langit yang ada buminya yang kita kenal ini, atau mungkin ada langit lain yang tidak nampak, yang tidak memiliki cahaya? Insya Allah ini akan menjadi sebuah teori-teori astronomi yang baru. Harusnya ke sana kita belajar keislaman semakin luas, melihat pengetahuan tentang hukum-hukum atau sunnah-sunnah Allah itu tadi. Kepastian dan ketetapan, ini yang ketujuh. Ketetapan Allah itu pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. Contohnya kepastian dan ketetapan yang pasti itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu semua orang sudah tahu. Tapi kenapa Anda tidak sadar bahwa kematian itu pasti mendatangi Anda? Sudah siapkah kita? Sudah siapkah Anda untuk dijemput oleh kepastian hukum Allah, sunatullah yang ini tadi? Coba tengok, setelah kematian itu ada kehidupan kembali. Maka bekal apa yang akan Anda siapkan? Yang ke-8, ada hukum namanya sunatullah yang dinamakan nilai guna atau azas manfaat. Anda bisa belajari tentang sunatullah ini pada surat Shad 38 ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Jadi menengok kemanapun gunung-gunung, kenapa dibuat begitu? Pasti ada maksudnya, ada manfaatnya. Bahkan manfaatnya disebutkan, gunung itu ada sebagai stabilisator bumi agar supaya tidak goyang. Rumput-rumputan sampai pohon yang tinggi itu ada manfaatnya, bukan hanya manfaat
secara nilai ekonomi, tapi nilai ekologis itu jauh lebih besar daripada nilai ekonominya itu sendiri. Ekologi satu, dia menjadi tempat sumber plasma nutfah daripada kehidupan itu. Plasma nutfah itu adalah baik itu adalah untuk tumbuh-tumbuhan atau untuk binatang. Nilai manfaatnya banyak. Oleh karena itu, kalau Anda belum tahu di dalam suatu ekologi nilai manfaat secara luas, jangan pernah merusak. Karena itu bukan milik Anda. Itu ada yang pencipta. Yang kesembilan, hukum-hukum Allah itu berpasang-pasangan. Dipertegas di dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 49. Disebutkan itu. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat, mengetahui. Ada siang, ada malam. Ada susah, ada sedih. Ada laki-laki, ada wanita. Ada langit, ada bumi. Ada timur, ada barat. Ada sakit, ada sehat. Ada miskin, ada kaya. Kemanapun di dalam kehidupan ini, hukum-hukum berpasangan itu akan mengena Anda. Anda sekarang ketawa terbahak-bahak. Siapa tahu habis ketawa ini Anda menangis merintih. Hati-hati. Karena kena musibah. Oleh karena itu harus Anda di dalam keadaan seimbang. Keseimbangan tadi salah satu di antaranya. Nah, para nabi, para rasul ini diperintahkan oleh Allah menyampaikan sunnah-sunnah ini. Dan masih banyak kalau Anda unduh di dalam sumber wahyu. Disampaikan oleh para nabi agar supaya manusia itu tahu bahwa Allah itu menciptakan diri kita alam raya yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang ini tadi. Semuanya berdasarkan ketetapan sunnatullah. Para nabi hanya menyampaikan pilihan pada Anda sendiri. Coba teman-teman yang sekarang ingin mengajarkan tentang Islam, itu jangan dikiring orang-orang Islam itu kepada perilaku Nabi dalam kemanusiaannya. Misalnya sekarang Nabi pakai jubah, Anda pakai jubah. Ali pakai jenggot, Anda pakai jenggot. Anda tidak konsekuens kalau itu dikiring ke sana. Nabi tidak pernah naik mobil, maka Anda harusnya berjalan kaki. Anda tidak pernah tahu bagaimana ketawa Nabi, bagaimana tidurnya Nabi. Saya beritahu, kalau ikuti seperti itu. Nabi kalau tidur itu mendengkur. Maka kalau Anda ingin mengikuti cara itu, harusnya Anda mendengkur kalau tidur. Coba dipahami betul ini. Jadi apa itu yang dinamakan sunnah Rasul itu? Ya ini, menyampaikan kebenaran-kebenaran ilahiyah. Sunnah-sunnah Allah itu agar kita berhati-hati. Kenapa kita disuruh berbuat kebajikan? Itu tadi, hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat baik, akan diberi balasan. Bahkan ada hukum Allah yang tidak menentu. Tadi, misalnya sekarang, barang siapa berbuat baik, satu amal kesolehan, maka dia akan dilipatkan dalam bentuk infak, akan dilipatkan laksana menyemes sebulir padi, akan muncul menjadi 7 malai, 7 rumpun bermalai, dan pada setiap malai itu akan muncul lagi 100 butir biji itu tadi. Jadi 700. Barang siapa berbuat kebajikan itu 700. Tapi manakala kepada keburukan, apabila berbuat keburukan, maka dia hanya akan memanen 1 keburukan. Kenapa seperti itu? Agar supaya Anda punya kesempatan untuk menjadi orang yang
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Karena kalau keburukan itu juga bertingkat-tingkat, maka tidak akan ada manusia yang bisa bertemu dengan ilahinya kembali. Semua kita penuh dengan kefanaan, kita penuh dengan kealpaan, kehilapan, kesalahan. Oleh karena itu, mari kita usahakan semua dikenal ini yang memang sunatullah tadi, hukum-hukum Allah. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para nabi. Beberapa halnya, satu contoh praktek yang di luar dugaan, yang sulit sekali masuk di dalam nalar manusia sampai saat ini, yaitu tidak menentu. Nabi pernah di Isra dan Mi'rajkan. Sampai sekarang, bagaimana itu bisa terjadi? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Tuhan memiliki hukum tidak menentu. Siapapun bisa dilakukan seperti itu selama Allah menghendaki. Mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang saya katakan, sehingga mari kita belajar kebenaran Al-Islam itu secara lebih luas, supaya Anda tidak dikiring kepada kelompok-kelompok tertentu yang untuk saya memprihatinkan dan harus kita perbaiki, agar supaya generasi yang akan datang semakin cerdas, semakin bersih, semakin pandai, semakin terampil, semakin bisa hidup dengan sesama dan memberi mana kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.